Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Senang sekali kita bertemu di pelajaran yang terakhir dari triwulan kita, triwulan ketiga tahun 2022. Tidak terasa, 3 bulan ke depan sudah akan ada tahun yang baru lagi. Tapi saya bersyukur tahun berganti tahun kita masih bisa bersama-sama paling tidak setiap minggunya untuk mempelajari firman Tuhan yang sangat spesial. Selama 3 bulan terakhir kita belajar mengenai penderitaan. Apa sih maknanya dan apa yang menguatkan kita? Kira-kira apa highlights, apa yang diingat dari para pemirsa sekalian? Boleh dimasukkan di kolom chat di bawah, kita akan berbagi pengalaman bersama. Semoga itu akan menguatkan iman kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di pelajaran kali ini kita akan melihat apa sih cawan-cawan lebur yang dihadapi oleh Kristus? Karena pelajaran ke-13 kita akan membahas mengenai Kristus dalam cawan lebur. Apakah mirip seperti kita? Apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana dia menanganinya supaya membantu kita dalam kehidupan kita dan juga penderitaan kita masing-masing. Untuk membahas topik-topik tersebut, kita akan berdiskusi bersama kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Max Lukitinanti, Direktur Komunikasi dari Wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah ada di pelajaran yang terakhir. Nah, ini membahas mengenai Kristus dalam cawan lebur. Saya punya pertanyaan di awal dari diskusi kita seperti ini. Ada tidak pengalaman atau pilihan hidup dari pendeta yang sulit, tapi ketika memutuskannya, pendeta yakin ini yang akan dicapai nanti itu akan sepadan dengan resikonya, seperti itu. Boleh saya mulai dari pendeta Max terlebih dahulu, pendeta Luki? Baik, terima kasih Ivy. Di dalam pelayanan yang saya alami, banyak hal, banyak risiko yang kita hadapi, bahkan kita alami. Contohnya di saat kita memasuki daerah baru, ya kita tahu bahwa daerah itu sudah pasti tidak berterima dengan kita, tetapi oleh karena pelayanan ini kita harus lakukan, maka kita berani untuk masuki. Bahkan risikonya adalah ya ada kita ditolak, kita dibenci, ya kita tidak diterima dengan baik, bahkan ada ancaman. Tetapi ya inilah yang harus kita hadapi. Sepadan dengan apa yang kita terima dan kita layani, semua harus kita hadapi. Dan itu terus berlangsung dalam hidup kita. Tidak tahu sampai kapan, mungkin sampai Tuhan datang, saya yakin hal-hal itu akan tetap terjadi. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih pendeta. Saya sendiri bukan pelayan Tuhan, tapi saya pernah ada pengalaman kuliah jauh dari orang tua gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Harus independen, tapi itulah pengalaman hidup yang membuat saya lebih dependen kepada Tuhan gitu ya. Saya baru mengenal Tuhan lebih baik ketika saya sendiri daripada aman di bawah sayap orang tua seperti itu ya. Pendeta Sonis itu orang apa pengalamannya? Oke, pemirsa dan juga Pastor Luki dan juga Ivy, saya punya pengalaman sehubungan dengan ini. Ketika saya tamat tahun 97 September, ada beberapa daerah di Jawa yang mau menerima saya untuk menjadi pendeta muda. Namun tiba-tiba keputusan, ya saya yakin juga ini kemauan Bapak saya waktu itu mungkin, saya ditempatkan di Sumatera kawasan utara di sebuah daerah terpencil namanya Sinampang. Dari kota Sidikalang itu masih 2 jam lagi kalau saya tidak salah masuk ke sana, dan harus mandi turun jauh ke kali, bukan ke pancuran. Saya berpikir, aduh, kenapa ini yang saya hadapi? Namun ketika saya sampai di sana, saya berdoa, saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi saya, dan saya harus ditempa di sana. Dan puji Tuhan, setelah kurang lebih 3 tahun melayani di daerah Sumatera kawasan utara, akhirnya Tuhan panggil saya kembali untuk melayani di Jakarta. Itu mungkin. Terima kasih. Puji Tuhan pengalaman Bapak Pendeta sekalian ya. Pemirsa, jika ada yang pernah dilayani oleh Bapak Pendeta ini di daerah-daerah terpencil, mungkin boleh say hi di komen supaya kirim salam gitu ya. Senang pasti pendeta akan melihat nama-nama yang familiar di kolom komen kita. Baik pemirsa, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita kali ini terdapat di dalam Matius 27 ayat 46.
Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk memulai diskusi kita, saya minta kesediaan Pendeta Tinanti untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan saat ini kami akan membuka lembaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran terakhir, pelajaran 13. Berikan hikmat Roh Kudus bagi kami, hamba-Mu, Pendeta Situmorang, dan juga Ivy yang memandu acara ini, agar jalannya acara ini dapat menjadi berkat bagi semua pendengar firman Tuhan yang akan mendengarkan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta. Di dalam pendahuluan dari sekolah Sabat kita ada satu pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tahu kira-kira sebelumnya bahwa makhluk-makhluk ciptaannya, yaitu manusia, akan jatuh suatu saat? Dan jawabannya adalah iya. Dari sini kita akan melihat bahwa Allah memilih untuk menanggung beban penderitaan kita yang disebabkan oleh penyalahgunaan kebebasan di dalam diri kita. Tapi itu semua Dia lakukan untuk keselamatan kita supaya ada ikatan antara surga dan bumi yang akan bertahan selama-lamanya. Kira-kira seperti itu pendahuluannya, dan kalau saya lihat pelajaran minggu ini, sebenarnya tidak ada yang baru yang mungkin bisa kita pelajari karena kita tahu persis detik-detik jam-jam terakhir penyaliban Tuhan Yesus, tapi kita malah diminta untuk merenungkan apa sih sebenarnya artinya bagi kita, dan bagi kita yang menderita, apa yang bisa menjadi pengharapan dan kekuatan dari situ. Kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Hari-hari Permulaan. Kita akan melihat dari kecil ya, Pendeta Sony Situmorang, dari kecil penderitaan itu sudah menjadi hari-hariannya Yesus. Seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih. Ketika kita membuka pelajaran hari Minggu, maka penulis pelajaran membuka dengan bahwa Yesus mempunyai cawan lebur dari masa kecilnya. Artinya dia mengalami sesuatu yang suatu kehidupan yang tidak yang kalau sekolah katakan hidup dalam kemiskinan. Bayangkan, dia lahir di kandang domba yang saya percaya tidak seorang pun di antara para pemirsa yang lahir di mana? Di kandang domba. Dia juga terlahir dari kasta terendah rakyat jelata. Walaupun sebenarnya kalau Tuhan mau dia bisa lahir dari seorang keturunan raja. Tapi dia memilih dari kasta jelata untuk apa? Supaya dia bisa merangkul dari yang paling miskin, paling rendah sampai yang paling atas. Lalu yang ketiga, coba saudara lihat bagaimana Yesus pun harus ditolong, bahkan yang lagu katakan tidak ada tempat untuk menyandarkan kepalanya terjadi ketika dia tidak punya tempat untuk untuk persalinan, hingga akhirnya orang menolongnya dan dilahirkan anak domba. Dan yang paling luar biasa dikatakan, kemiskinan yang dialami dari usia dini juga membuat orang-orang juga ingin membunuhnya. Ingat Herodes, raja katakan semua anak 2 tahun ke bawah harus harus dibunuh, karena orang Majus mengatakan, bertanya kepada Herodes bahwa mereka melihat bintang di timur yang menandakan akan lahirnya seorang raja yang dalam tanda kutip bagi mereka untuk menggantikan pemerintah setempat. Tapi sebenarnya itu raja dunia ini. Nah, elemen-elemen ini membuat cawan lebur, saya katakan, sudah terjadi di hari-hari permulaan, bahkan pada waktu Yesus lahir. Bahkan saya baca untuk menutup yang komentar saya pertama, di paragraf kedua dikatakan, atau Ivy yang baca paragraf kedua, hari Minggu. Tentu saja Yesus bukanlah orang pertama yang hidup dalam kemiskinan atau menghadapi orang-orang yang ingin membunuhnya, bahkan sejak usia dini. Namun ada elemen lain yang membantu kita memahami keunikan dari apa yang diderita Kristus sejak awal. Nah, apa elemen lain? Nanti Pendeta Luki akan tambahkan di situ. Silakan. Silakan Pendeta Luki, sudah ditantang dengan pertanyaan lanjutan tadi. Jadi apa yang membedakan Yesus dari antara manusia-manusia yang pernah hidup di dunia ini yang kita tahu hidup dalam kemiskinan atau kehidupannya juga ditentang oleh orang gitu, lu lebih baik mati aja deh gitu ya daripada nyusahin misalnya. Kira-kira Yesus kan dulu seperti itu juga backgroundnya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Melanjutkan apa yang sudah Pendeta Situmorang sampaikan. Memang keunikan hidup Yesus daripada kita agak berbeda ya. Kita hidup dalam satu zaman dalam penderitaan, tetapi kita lahir dalam kebahagiaan. Kenapa?
sebelum kita lahir, orang tua kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik, bahkan tidak menginginkan penderitaan dalam kelahiran kita. Tapi Yesus dilahirkan di tempat yang tidak wajar, bahkan mulai dari kecil dia sudah diburu untuk dibunuh, ya. Tetapi satu hal yang unik yang ada dalam diri Yesus adalah, kita baca di bagian terakhir pelajaran hari Minggu, dia hidup di tengah-tengah keberdosaan tetapi dia tidak melakukan dosa. Dia hidup terbenam dihimpit oleh dosa tetapi dia tidak terkontaminasi dengan dosa. Bahkan dia bersentuhan dengan dosa tetapi dia tetap mempertahankan hidup murni dari kecil. Dari kecil dia tetap mempertahankan hidup murni. Apakah memang karena ayah dan ibunya adalah seorang yang tekun dan memberikan penanaman firman Tuhan? Ya mungkin itu salah satu daripada modal hidup Yesus. Tetapi hal yang sangat kita syukuri, bahkan itu menjadi pelajaran kita, adalah seberapa besar kehidupan yang menghimpit Yesus dari masa kecil, dia tetap hidup murni dalam kebenaran dan kesucian hidupnya. Itu menjadi satu hal yang menarik buat kita di dalam kehidupan kita menghadapi cawan lebur yang ada dalam hidup kita. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ada satu pengamatan menarik dari penulis buku Sekolah Sahabat kita ya, bahwa mungkin selama ini kita berpikir, wah hebat banget Yesus hidup tanpa dosa. Tapi kalau kita jadi Yesus, kita pikirkan gitu ya, hidup seperti itu di antara orang-orang yang penuh dosa, dia sendiri tidak berdosa, pasti tidak nyaman, dan ada kata di sini dikatakan jijik gitu ya dengan keadaan sekitar. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ, dan ini jadi pertanyaan di paling bawah juga. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam dosa? Apakah jadi biasa saja atau adakah perasaan jijik, saya tidak mau seperti itu, atau saya mau membantu mereka supaya tidak berdoa lagi? Seberapa peka kita terhadap keadaan dosa di sekitar kita jadinya zaman ini? Kata jijik di sini mungkin lebih mengekspresikan sesuatu yang yang tidak baik. Lalu bagaimana peka kita? Baik, terima kasih Ivy. Ingat nggak? Pelajaran hari Minggu ada satu ayat di Yohanes 1 ayat 46 yang paragraf kedua setengah, itu istilah sebenarnya. Ada yang menarik dari kalimat itu, di mana ayat itu telah mendiskriminasikan Yesus mungkin dalam konteks apa? Penulis apa dikatakan? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Oke? Dari masa kecil dia sudah didiskriminasikan. Lalu bagaimana kejijikan di sini? Bahkan kalau kita baca kutipan tadi yang mengatakan bahkan dalam kekerasan kita karena dosa, kita sendiri sering menjauhkan diri dari paparan dosa dan kejahatan yang kita anggap menjijikan. Bayangkan bagaimana rasanya bagi Kristus yang jiwanya murni, yang tidak sedikit pun terdiri dari dosa, harus hidup di antara mereka. Nah, sesuatu yang menyakitkan. Nanti pada pelajaran berikut kita akan melihat bagaimana penolakan-penolakan tersebut. Namun intinya, apa peran kita? Ya. Be the agent of change. Jadi jadilah agen perubahan. Kalau dalam bahasa komunikasi atau bahasa sosial media apa itu ya? Be an influencer. Jadilah seorang yang memberikan pengaruh. Dan itu kita akan pelajari nanti. Kenapa? Yesus di tengah-tengah manusia berdosa, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman sejak kecil dibunuh, bisa memberi perubahan. Bagaimana itu kita akan bahas di hari selanjutnya. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa Yesus jijik terhadap dosa tapi tidak terhadap pendosanya ya, bukan orangnya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita, mari kita jauhkan diri dari dosa, tapi jangan jauhkan diri dari orang-orang yang berdosa gitu ya, karena itu salah satu misi hidup kita di dunia ini seperti Yesus. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Dihina dan Ditolak Manusia. Ternyata bukan dari kecil saja gitu ya, dia dikucilkan, didiskriminasi sampai dewasanya pun masih tetap. Dan pertanyaan pertama adalah betapa menyakitkan itu bagi Yesus, mengingat Yesus adalah ilahi, pencipta langit dan bumi, dan dia datang untuk berkorban demi keselamatan manusia. Pendeta Lucky boleh bawa kita ke sana. Baik, terima kasih Ivy. Para pendengar setia di mana saja saudara berada. Yesus adalah ilahi dan pencipta. Yesus yang menjadikan segala sesuatu ini. Tetapi pada saat dia hadir di dunia ini, satu hal yang menyakitkan buat Yesus adalah umat-umat Tuhan yang diciptakan menjadi makhluk yang mulia menolak Yesus sebagai sang juru selamat. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 1-30, kejadian di mana Yesus ditolak
bahkan Yesus dibawa ke jurang, bahkan hal-hal yang menyakitkan seperti itu terjadi. Padahal sebenarnya Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita. Tetapi penolakan ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan hati Yesus. Saya tidak tahu kapan kita melayani, di mana kita melayani, kita ditolak dalam pelayanan kita. Atau di saat kita menginjil kepada keluarga kita merasa bahwa ya itu hal yang tidak penting dan dia menyuruh untuk kita pergi dan kita tidak lakukan itu. Ini yang terjadi juga kepada Yesus. Jadi Yesus sebenarnya punya tujuan mulia. Dia datang melihat bagaimana kehidupan dosa manusia. Dia datang mau untuk berkorban, tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya adalah umat-umat Tuhan tidak menerima dia. Umat-umat Tuhan bahkan menolak dia dengan terang-terangan. Bahkan menginginkan kematian dia daripada hal yang membahagiakan yang hendak dibawa oleh Yesus. Dia dicemooh, ya, dia dicaci maki, bahkan hal yang buruk terjadi dalam hidup. Dan ya, ini sebenarnya menjadi beban kehidupan Yesus ya. Seharusnya Yesus mendapatkan satu kebahagiaan karena dia datang tinggal di tengah-tengah umatnya, tetapi beban yang dihadapi adalah dia tidak diterima, melainkan dia dibenci, dia tidak diterima, bahkan dia ditolak oleh umat-umat yang seharusnya mensyukuri apa yang menjadi bagian hidup Yesus datang ke dunia ini. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Iya, benar sekali Pendeta. Dan saya rasa ini merupakan satu pengamatan yang unik dibanding pelajaran-pelajaran yang lain, karena biasanya kita belajar mengenai pengetahuan kita akan Allah. Tapi kalau perasaan Allah gitu ya, itu jarang sekali dipelajari. Dan kira-kira apa Pendeta Sony Situmorang maksudnya kita mendalami kira-kira perasaan Kristus seperti apa, dan bagaimana itu dapat membantu kita mengatasi rasa sakit karena kita pernah ditolak atau pernah disakiti. Silakan Pendeta. Konteks mendalami perasaan Kristus dalam konteks manusia lah, kita sebagai manusia ya. Dan ingat bahwa Yesus 100% manusia ketika dia mengalami hal ini. Dia punya perasaan, dia punya hati, bahkan dia punya logika yang sama dengan kita. Dan dia meninggalkan keilahiannya. Nah, perbedaannya adalah dengan kita, dia bisa melewati semua itu dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan penuh penyerahan. Dan itu merupakan contoh yang baik bagi kita, yang sangat-sangat baik. Kenapa? Ketika kita baca paragraf kedua hari Senin, uh, coba mungkin Ivy bisa baca, Ivy, Ya. sampai setengah sampai Kristus saja, dari kita sampai Kristus. Kita semua pernah merasakan pedihnya penolakan dan mungkin rasa sakit kita serupa dengan penderitaan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita disakiti bukan karena kita ditolak, tetapi karena apa arti penolakan bagi orang yang menolak kita. Mungkin seseorang yang kita sayangi yang menolak untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Terus, Ivy. Namun bayangkan bagaimana rasanya bagi Yesus yang sepenuhnya sadar akan apa yang harus ia hadapi untuk menyelamatkan mereka. Dan pada saat yang sama menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari penolakan mereka. Karena ketidakberdosaannya, maka dia, Kristus, sangat merasakan serangan iblis. Sangat jelas sekali kita pelajari bagaimana perasaan Kristus. Apa yang dirasakan Kristus bisa membantu kita merasa menolak rasa sakit yang kita alami. Mungkin Ivy atau Pastor Lucky pernah dibully nggak waktu kecil? Pernah aja Artinya ya. ya mungkin dibully dalam arti waktu SD, TK begitu loh, oleh kakak kelas. Biasanya kan yang bully itu yang lebih tinggi, yang senior kan. Ya. Kata bully itu banyak artinya, misal dipalak lah, diminta uang jajan, atau diganggu, atau dibuat. Tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Karena kita laki-laki mungkin nggak mau menangis. Atau kita yang menjadi pembulinya. Dua itu. Namun rasa sakit itu yang kita rasakan itu tidak sepadan dengan apa yang Yesus rasakan. Bahkan orang yang paling dekat dengannya menolak dia. Masih ingat ya? Ketika Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama Kayafas. Lalu apa yang terjadi? Petrus hadir di situ. Ada juga Simon Yohanes. Murid-muridnya sembunyi. Ivy, Lukia, sembunyi mereka. Lalu ketika semua orang mengatakan dia harus disalibkan. Lalu ada seorang wanita, ada juga orang lain menanyakan kepada Petrus, bukankah kamu salah seorang dari murid-muridnya? Sampai 3 kali itu. Lalu yang lain mengatakan, bukankah kamu orang yang dekat dengan Yesus? Apa kata Petrus? Aku tidak mengenal dia. Wow.
Yang saya mau katakan adalah dalam ada ketimuran, kata mengenal, kata aku tidak mengenalnya, saya ingin soroti bagaimana perasaan Kristus ketika boleh jadi dia menoleh ke belakang melihat Petrus, dan Petrus melihat dia dengan tangan apa, tangan mungkin lagi terikat begitu, dengan wajah yang sayu. Bahasa timur, bahasa nonverbal apa bisa menunjukkan apa yang kita rasakan, atau kita katakanlah bahasa nonverbal dari wajah kita bisa menunjukkan apa yang kita rasakan. Itulah salah satu hal yang tersakit. Bahkan nanti ketika Yudas apa mengkhianati dia. Intinya begini, apa rasa sakit yang kita rasakan ini akan bukanlah seberapa dengan apa yang Yesus rasakan. Untuk itu, ketika kita pelajari bahwa Kristus telah menderita, maka itu sudah pasti akan membantu kita untuk melewati apa rasa sakit yang kita alami, khususnya di zaman apa? Di zaman akhir ini. Sorry kepanjangan. Saya kembalikan pada Ivy. Terima kasih sekali pendeta. Itu menekankan bagi kita bahwa kadang di dalam dunia Kristen ada suatu notion ya, pergerakan jangan kebawa perasaan gitu. Iman itu beda dari perasaan. Tapi memang perasaan adalah pengalaman hidup, bagian dari pengalaman hidup kita yang nyata gitu ya. Dan nyatanya dengan mempelajari perasaan Kristus, mendalaminya, kita dapat dikuatkan. Jadi ada pengaruh juga pengalaman hidup nyata dan perasaan dalam pertumbuhan iman kita. Pemirsa, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Yesus di Getsemani. Ini merupakan satu periode hidup Yesus yang menarik karena katanya penderitaannya selama hidup 33 tahun tidak sebanding jam-jam terakhir dia sebelum meninggal. Kira-kira apa yang terjadi di Taman Getsemani, dan lebih dari apa yang terjadi yang kita sudah tahu gitu ya. Apa yang Yesus rasakan dan pergumulan pribadinya, Pendeta Lucky, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Melihat perjalanan hidup Yesus selama 33 tahun, Yesus melayani kemana saja, ke pelosok, ke kota. Memang Yesus sudah merasakan aura ancaman dan pembunuhan tersebut. Tetapi jam-jam terakhir, hari-hari terakhir sebelum Yesus ditangkap, apalagi di Taman Getsemani, adalah satu hal yang sangat membebani Yesus. Oleh karena disitulah semua dosa ini dia harus pikul, oleh karena dia harus menghadapi kematian. Kita dapat lihat dalam Markus 14 ayat 34 dikatakan, katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Kata sangat sedih dan mau mati rasanya adalah satu ekspresi beban psikologis yang dihadapi oleh Yesus. Oleh karena dia bukan saja mendapat ancaman, tetapi semua dosa manusia itu saat itu dibebankan ke dalam hidupnya. Dia harus menanggung semua dosa manusia. Bahkan bentuk penanggungan dosa manusia adalah kematian dan korban yang harus dihadapi. Ya, kematian, bahkan nyawa yang harus diserahkan. Inilah yang membebani dia, sehingga jam-jam terakhir itu adalah satu jam yang sangat berat untuk Yesus. Saya tidak tahu kalau saya sebagai manusia ya, saya sebagai manusia mungkin ini adalah satu hal yang menyakitkan saya. Bisa saja kita jatuh sakit atau apa aja. Oleh karena apa? Beban psikologis, merasakan beban penderitaan yang berat. Bukan saja saya melihat penderitaan itu, tapi penderitaan itu memang sudah ada dalam bagian saya, seperti Yesus. Jadi di Taman Getsemani itu adalah satu penderitaan bukan karena dicambuk, tetapi dia memikirkan begitu beratnya dosa tersebut. Dan kalau kita belajar pelajaran berikutnya, dikatakan ada permintaan-permintaan yang Yesus sampaikan sebagai wujud daripada begitu beratnya beban yang dia alami. Dan di Taman Getsemani dia berdoa. Kita bisa lihat di tulisan Roh Nubuat bahwa peluhnya sampai mengeluarkan darah. Ini adalah satu ekspresi atau peristiwa yang terjadi bagaimana berat hidupnya Yesus dalam memikirkan dosa dan apa yang harus dihadapi ke depan. Mungkin akan ditambahkan oleh pendeta semua. Iya, terima kasih Pendeta. Pendeta Situmorang, bagaimana dengan kita manusia yang mungkin waktu susah dan menderita berpikir, aduh pengennya lari aja gitu ya. Pengennya mati aja rasanya, seperti itu. Bagaimana pengalaman Yesus ini menyatakan kasihnya kepada kita? Ini pertanyaan di paling bawah ya, Pendeta, silakan. Lari dari kenyataan. Itu sering yang dianggap orang apa sebagai satu apa anekdot atau lucu-lucuan ya. Ayo lari-lari yuk, lari pagi. Gua nggak mau, gua mau lari dari kenyataan aja. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin dia pikir berat dalam hidup ini dia mau menghindar. Dan benar, itulah yang sering dialami oleh manusia. Instead of dia apa facing the giant atau facing the obstacles apa menghadapi masalah, kita sering apa?
menghindar dan lari. Nah, bagaimana kisah Yesus di Getsemani ini membawa kita untuk apa? Lebih yakin, lebih kuat. Ada satu kalimat yang sangat terkenal di Taman Getsemani, yaitu ketika Yesus membawa Petrus dan Zebedeus, ya tadi sudah terangkan, di Taman Getsemani, lalu mereka mengasingkan diri. Nah, kenapa Petrus dan Zebedeus ini ada kisah sendiri, tapi nanti kita akan bahas ya supaya jangan banyak. Ketika dia berdoa, ingat nggak apa yang kata Yesus? Kalau para pemirsa di rumah buka Matius 26 ayat 39, maka itu merupakan kalimat yang sangat-sangat terkenal yang Yesus ucapkan dari 7 sabda, dari 7 perkataan yang bersejarah di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Apa itu dikatakan? Oleh karena saking beratnya penderitaan ini, oleh karena dia secara manusia sebenarnya nggak sanggup menanggungnya, maka dia katakan apa? Mungkin Afif bisa baca Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39, apa dikatakan? Matius 26 ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ini merupakan kalimat yang sangat terkenal, bahkan menjadi satu khotbah yang bisa diekspos dengan khotbah ekspositori. Lihat, ekspresi Yesus mengatakan, ya Bapa, jikalau kiranya mungkin, ambillah atau biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Artinya apa? Ini merupakan satu ekspresi atau ungkapan perasaan Yesus bahwa ini sangat berat dan dia tidak bisa tanggung sebenarnya. Namun lihat kalimat di bawahnya apa dikatakan. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu. Saya pernah katakan, salah satu penderitaan yang paling luar biasa ketika kita menantikan hari penghakiman kita, menantikan hari hari pembunuhan kita, hari penghukuman kita. Dan Yesus merasakan itu. Nah, yang saya mau tekankan, saudara bisa baca paragraf ketiga hari Selasa. Atau mungkin Ivy bisa baca Ivy. Kristus kini sedang berdiri dalam sikap yang berbeda dengan sikap yang dalamnya ia pernah berdiri dahulu. Penderitaannya dapat dilukiskan sebaik-baiknya dalam perkataan Nabi, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku." Demikianlah firman Tuhan semesta alam di Zakaria 13 ayat 7. Sebagai pengganti Terus, dan pengaku bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Ia melihat apa artinya keadilan. Sampai kini ia telah menjadi sebagai juru syafaat bagi orang lain. Sekarang ia ingin mendapat seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. lihat, Yesus Kristus berdiri dalam sikap yang berbeda. Yang seharusnya dia bisa menghindar. Bahkan kalau saudara baca paragraf yang kedua, dia mengatakan dengan jelas, bukan kehendakku, tapi kehendak siapa? Kehendak Bapa. Lalu seperti Ivy kata tadi, bagaimana posisi kita? Saya ingin katakan, boleh jadi tidak ada manusia yang pernah mengalami apa yang Yesus alami. Namun, pengalaman di Taman Getsemani membuka mata rohani kita untuk lebih apa? Untuk lebih peka melihat bahwa Tuhan atau Yesus memberikan segalanya bagi kita. Mungkin Pastor Lucky atau Pastor Ivy pernah ke Taman Getsemani? Kalau belum Belum. pernah, nanti ikut. Nanti ikut tanggal 6 sampai 16 Desember. Saya akan bawa mereka ke Taman Getsemani. Yang saya katakan Amin. apa? Ini merupakan taman yang apa? Tempat di mana saya bisa katakan ekspresi perasaan Yesus tertumpah untuk menggambarkan suatu hal yang dia akan alami demi siapa? Demi saudara dan saya. Itu dari saya, Ivy. Saya kembalikan. Amin. Kita akan lebih sering merenungkan ya, pemirsa sekalian, pelajaran-pelajaran yang sudah kita tahu dari lama. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Allah yang disalibkan. Ketika Yesus disalib, kita tahu itu adalah satu hukuman yang terberat, satu hukuman yang terburuk, yang bukan hanya disalib gitu ya, luka, tapi juga dicambuk, ada pukulan, ada rasa sakit fisik dan juga mental. Tetapi Matius 27 dan Markus 15 menyatakan ada hal yang terjadi di balik apa yang dilihat penderitaannya itu. Pendeta Lucky boleh bawa kita ke sana. Baik, terima kasih Ivy. Para pendengar setia, firman Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa penyaliban, sudah jawali tadi, bahwa penyaliban adalah satu hal yang terburuk untuk hukuman pada zaman Roma. Jadi semua orang yang dihukum dengan caranya adalah memang satu peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan sudah berat. Nah,
Yang mau kita lihat di balik semua ini adalah di dalam Matius 27 kita melihat ada hal yang terjadi di balik kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Kematian Yesus mungkin kalau kita lihat secara manusia adalah kematian yang sama seperti manusia biasa, tetapi ada hal yang dilakukan melalui kematian ini. Buktinya adalah tirai yang terbelah dari atas ke bawah di bait suci menunjukkan bahwa ini bukan kematian biasa. Kematian Yesus adalah kematian dalam penyelesaian masalah dosa antara manusia dengan Bapa. Sehingga pada saat Yesus mati, tirai itu terbelah menunjukkan bahwa korban yang seharusnya dilakukan oleh manusia itu selesai oleh karena Yesus yang korban sesungguhnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ada kematian di sini adalah menyelesaikan hal-hal yang terjadi antara manusia dengan Allah. Jadi waktu kegelapan itu terjadi dan bait Allah itu terbelah pada saat Yesus putus napas, menunjukkan bahwa Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Yesus bukan mati secara manusia biasa, meskipun dia adalah manusia biasa, tapi dia menyelesaikan satu tugas yang berat yang sedang digumuli oleh Yesus dalam kehidupan, yaitu menjadi penghubung antara manusia dengan Bapa di surga. Menyelesaikan, memberikan pendamaian, menyelesaikan masalah dosa yang sedang terjadi antara manusia dengan Bapa, yaitu dosa sejak awal penciptaan dunia. Dan Yesus lakukan itu. Jadi, kematian Yesus mempunyai makna yang dalam. Mungkin kalau kita lihat penderitaan fisik yang Yesus alami, itu sangat mengerikan. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita katakan, namun seperti yang kita ketahui, penderitaan fisik Kristus adalah ringan jika dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Artinya bahwa yang Yesus pikirkan bukan penderitaan fisiknya, tapi bagaimana dia harus menghubungkan kembali jurang yang terputus oleh dosa antara manusia dengan Allah. Dan itu terbukti pada saat dia meninggal, ada bukti tirai itu terbelah menunjukkan bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaan dan dia adalah korban yang sesungguhnya yang sudah menyelesaikan masalah dosa antara manusia dengan Bapa. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, akan dilengkapi oleh pendeta semua. Ya, amin. Terima kasih pendeta sudah menyinggung ada tema The Great Controversy gitu ya, pertentangan besar, bahwa yang kita lihat di salib itu lebih besar dari apa yang kita ketahui selama ini, karena ini merupakan pertentangan antara Allah dan juga setan seperti itu ya. Pendeta Sony Situmorang boleh tambahkan mungkin ke bagian situ, The Great Controversy juga kita lihat di penyaliban Yesus, dan apa yang menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita. Saya bisa katakan the great controversy yang sebenarnya dimulai di sini. Walaupun sudah dari Kejadian pasal 3:15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan engkau ular ya. Keturunanmu akan mematuk tumitnya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kalau bisa dikatakan secara simpel, maka waktu terakhir bagi tokoh antagonis itu setan. Ya, saya bisa katakan secara manusia untuk kalau saya ini ada kata bertobat adalah ketika Yesus belum disalib. Dan ketika Yesus mati, apa kalimat Yesus, Ivy? It is done. Sudah selesai. Di mana great kontroversinya? Nah, yang kita lihatlah di sinilah paling tidak ini menandai beberapa hal. Hilangnya korban apa? Bakarannya. Hilangnya korban bakaran yang dilakukan sebagai pengganti apa? Anak domba yang sebenarnya dari sejak Adam Hawa keluar dari Taman Eden. Yang kedua, ini merupakan satu lambang bahwa Yesus apa? Yesus ini yang tadi Pastor Luki sudah singgung, ada apa di balik peristiwa yang sebenarnya. Maka kita mengetahui kalau bisa bahasa kasarnya atau bahasa biasanya murka Allah terhadap dosa dicurahkan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus. Saya berdosa, semua berdosa, ditanggung oleh Yesus. Dan itu merupakan satu hal yang paling berat yang Yesus rasakan, namun dia berhasil melewatinya. Sehingga muncul kalimat ayat hafal apa? Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Dan diakhiri dengan kalimat yang luar biasa, it is done. Dan satu hal yang paling penting dari the great controversy, pertentangan besar, adalah ketika Yesus menunjukkan bahwa sebagai manusia 100% dia bisa menang terhadap apa? Terhadap dosa. Ingat waktu itu paling tidak ada 3 hal. Kegelapan meliputi sebelum apa? Sebelum Yesus mati, kemudian apa?
tabir atau tidak terbelah dari atas ke bawah, ya atas ke bawah ya. Lalu apa? Yang paling luar biasa lagi, ini mungkin orang jarang lihat ini Ivy sama Pastor Lucky. Saya mau tanya, dia disalibkan dengan siapa? Para kriminal. Dua penyamun. Iya. Dua penyamun, Ya. di mana yang satu adalah pendosa, bisa kata-kata yang mengejek itu mengatakan apa? Selamatkanlah dirimu kalau kau bilang anak Allah. Tapi yang satu lagi adalah siapa? Seorang yang akhirnya di masa kritis, di injury time, dia katakan, Rabi, ingatlah akan aku bila mana engkau tiba di Firdausmu. Mungkin bagi orang itu hanya kisah, namun saya kasih aplikasi bagi kita. Itu merupakan lambang dari kita yang hidup di dunia ini. Yesus sudah berkorban bagi kita, namun masih ada dua orang yang bersikap seperti mereka. Satu yang apa? Yang mengalihkan atau mencemooh dia. Dan walaupun dia setiap sahabat datang ke gereja, bayar perpuluhan, namun ingat, ketika tiba pada apa? Keputusan pribadi, hati-hati saudara-saudara semua. Kita dilamakan dengan dua orang di sebelah kanan dan kiri Yesus yang mau bertobat, mau menyerahkan diri, dan yang tetap mengikut antagonis dari saya sendiri. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini pada hari Rabu, seluruh dunia, dosa seluruh dunia ditanggungnya. Bahkan paragraf ketiga bagian B, coba baca Evi dari kata Yesus. Ini yang paling luar biasa. Yesus, dari Yesus. Yesus di kayu salib menderita murka Allah yang benar terhadap dosa seluruh dunia. Dengan demikian, Yesus menderita sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyakitkan daripada yang pernah diketahui atau dialami manusia manapun. Daripada apa yang pernah diketahui dan dialami manusia apapun. Itu dari saya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, sudah sangat jelas sekarang ya tentang peristiwa di balik penyaliban Yesus. Terakhir kita ke hari Kamis dengan judul Allah yang menderita. Ini sudah menjadi konklusi dari diskusi kita kali ini. Kira-kira yang harusnya menderita adalah kita, gitu ya, nasib kita sebagai seorang pendosa. Tapi dengan peran Yesus yang menanggung penderitaan kita, apa poin penting yang tidak boleh kita lewatkan di sini? Pendeta Lucky, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena Allah mau menderita untuk kita yang seharusnya kita menderita, ya. Karena yang berbuat dosa adalah kita, bukan Allah. Yang melakukan pelanggaran adalah kita, bukan Allah. Tetapi menyambung pelajaran hari Rabu bahwa Allah atau Yesus sudah mengambil penderitaan yang sangat menyedihkan itu bagi dirinya agar saya dan saudara mendapatkan kebahagiaan kekal di dalam kehidupan. Nah, di pelajaran hari Kamis, ya, saya dan saudara dibawa untuk melihat bahwa penderitaan yang kita alami saat ini hanyalah penderitaan biasa. Kenapa? Memang kita harus mengalami penderitaan. Kita kalau baca dalam beberapa ayat yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat, Kisah 14 ayat 22, Filipi 1 ayat 29, 2 Timotius 3:12, dikatakan bahwa memang saya dan saudara harus melalui penderitaan. Penderitaan apa? Ya mungkin penderitaan biasa yang kita alami di dunia ini. Penderitaan kita dalam pelayanan. Penderitaan kita mungkin dalam kehidupan jasmania kita akan alami. Tetapi penderitaan yang sesungguhnya sudah diambil oleh Yesus dalam kehidupannya. Dan saya dan saudara adalah sedang mengalami cawan lebur untuk memurnikan kesetiaan kita, memurnikan iman kita. Saya coba baca dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang akan menderita aniaya kita. Saya tidak tahu kapan, di mana. Tapi nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul sudah mengalami hal itu. Itu hanyalah melihat bagaimana apa yang sudah rasakan kita pun akan alami dalam hidup kita. Meskipun besarnya sudah diambil oleh Yesus. Jadi pelajaran kita di hari Kamis itu dikatakan ada dua. Kalau kita menderita, ada dua hal yang kita ingat. Pertama, kita menderita karena sebenarnya Kristus telah menderita lebih buruk dari apa yang kita alami. Jadi Dia sudah ambil yang lebih berat daripada kita. Yang kedua, jika kita menderita, kita harus mengingat bahwa hasil penderitaan Kristus, yaitu apa yang telah dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Jadi penderitaan kita ini hanyalah bagaimana supaya kita diuji lebih kuat di dalam Tuhan. Supaya keselamatan yang Yesus sudah berikan itu tetap ada dalam hidup kita. Jadi ya konklusinya adalah kita harus bersyukur penderitaan yang kita alami sudah diambil banyak oleh Yesus dalam hidup kita dan kita hanya tinggal menunjukkan
lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai respon dari penderitaan yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Silakan. Amin. Itu sudah menjadi konklusi dari Pendeta Lucky ya, saya rasa. Dan juga Pendeta Situmorang, boleh tolong tambahkan apa peran janji-janji Tuhan bagi kita gitu ya, supaya hidup tetap bersyukur seperti yang Pendeta Lucky katakan tadi, dan tetap setia dalam cawan lebur. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Tadi Pendeta Luki sudah terangkan, paling tidak ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Tuhan telah menderita lebih buruk di salib dari yang buruk kita alami. Yang kedua apa? Ketika kita menderita, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Kristus, yaitu apa yang telah dijanjikan kepada kita oleh apa yang telah dilakukan bagi Kristus bagi kita. Nah, saya akan tambahkan, kalau kita baca paragraf ketiga, maka dikatakan apapun penderitaan kita di sini, maka kita harus berterima kasih kepada Yesus karena Dia telah menanggung hukum dosa kita dalam dirinya. Tapi ingat, saya mau katakan, itu dia merupakan juru selamat kita untuk melayakkan kita menerima apa? Kasih karunia dari Tuhan ya. Ingat, kita diselamatkan bukan karena usaha atau pekerjaan atau apa yang kita lakukan. Bukan karena effort kita. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ini yang banyak yang kurang dipahami oleh banyak orang. Yang mereka hanya mengatakan hanya dengan kasih karunia, tidak perlu menurut hukum. Tidak perlu bekerja apa, mengikuti hukum atau perbuatan. Tapi ingat, itu bisa kita dapatkan kalau kita apa? Menunjukkan apa? Bukti kasih kita dengan menuruti 10 hukum. Contoh, Ivy. Banyak sekarang orang mengasingkan hukum keempat. Bahkan di banyak negara, terus terang kami di AWR, Ivy, saya mau sebut sebuah negara di Bangladesh. Kata hukum keempat telah diubah menjadi katanya hari Sabat diubah menjadi hari pertama. Terjemahannya, yang saya mau katakan adalah inilah yang terjadi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi sebagai ekspresi kita kepada kasih Tuhan kita harus menurut hukumnya. Lalu apa lagi? Ingat, iman. Bahkan ada satu nasihat yang diberikan oleh murid-murid pada zaman Rasul Paulus ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, mereka secara tersurat menuliskan apa yang harus kita hadapi untuk bisa menerima kerajaan surga. Mungkin Afi bisa baca Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ingat dua kalimat itu. Pertama, bertekun dalam iman. Sama seperti bertekun dalam janji Allah Bapa, di mana dia dalam ketekunannya berhasil melewati semua pencobaan, ujian, bahkan berkorban. Dan yang kedua tadi apa Evi dikatakan? Banyak sengsara. Mengalami banyak sengsara. Inilah kata sengsara ini merupakan cawan lebur yang diambil oleh penulis pelajaran sekolah sahabat. Jadi lihat bagaimana piawainya penulis pelajaran sekolah sahabat membuat kata banyak sengsara ini dengan kata cawan lebur. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia, selama kita meyakini, mengimani bahwa Yesus sebagai selamat kita, maka cawan lebur itu atau banyak sengsara akan kita alami. Dan satu kutipan terakhir, mungkin Ivy bisa baca paragraf keempat bagian akhir dimulai dengan dan. Dan semua ini dijanjikan kepada kita dan dipastikan bagi kita hanya karena Kristus dan cawan lebur yang dia masuki sehingga suatu hari segera datang. Dia akan melihat bahwa sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia akan lihat terang menjadi puas ketika kita nanti tiba di surga yang bakar. Tidak ada lagi kekecewaan tersebut. Kenapa? Ingat ilustrasi 10 anak darah, dia akan mengatakan, masuklah hai hambaku ya setiawan. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Ingat ketika ekspresi atau judul Allah menderita di sini, dia bukan menderita secara fisik, tapi dia menderita ketika kita melihat dosa-dosa kita. Namun dia telah berikan jalan keluar. Dan oleh karena jalan keluar tersebut dengan matinya Yesus, maka kita menerima kasih karunia. Dan harapannya, ingat harapan Allah, semua kita akan hadir di surga bakar. Namun apa? Masing-masing kita memiliki the power of choice, kuasa untuk memilih atau hak pilih bebas ya. Anda mau ikut dia atau mau ikut dunia. Anda mau jadi seperti penyamun di sebelah kanan Yesus atau di sebelah kiri Yesus, itu merupakan pilihan Anda. Itu dari saya Alfi. Terima kasih.
Terima kasih Pendeta untuk konklusinya yang komprehensif tadi ya. Dan konklusi terakhir saya balikan kepada para pemirsa sekalian. Kira-kira apa arti penderitaan Kristus bagi kita? Kalau pemirsa mau membagikannya di kolom komen, boleh silakan. Dan kami akan bacakan itu di episode berikutnya. Episode kali ini kita akan akhiri dengan doa, tapi sebelum itu karena tidak ada pertanyaan, jadi saya akan membacakan salam-salam dari para pemirsa yang telah masuk di episode ke-12. Ada dari Jemaat Kedaton 7, Lampung Selatan, Jemaat di Sabah, Malaysia, di International Adventist Church Hong Kong. Shalom yang ada di Hong Kong, ada di Jemaat Smyrna, Kombos Timur, Manado, di Kupang, NTT, di Jemaat Tata Aran, Minahasa, dan juga Pionir Sario, Manado. Terima kasih sudah say hi kepada kami di kolom komen, dan kami tunggu selalu interaksi dan juga pendapat pertanyaannya di episode-episode berikutnya. Karena ini adalah akhir, jadi saya mau kasih cuplikan sedikit akan buku Sekolah Sahabat triwulan depan ya, dengan judul Tentang Kematian atau Hampir Mati dan Harapan Masa Depan. Kira-kira dari Pendeta Lucky dan Pendeta Situmorang ada yang mau disemangati mengenai pelajaran triwulan ke depan? Pendeta Lucky silakan. Terima kasih Ivy. Pelajaran yang akan datang kita akan bahas juga tentang Yesus, bagaimana kehidupan Yesus, kematiannya yang memberikan harapan kepada kita. Saya pikir pelajaran ini pun lanjutan dari triwulan yang baru saja berlalu ini, betul, yang membuka pikiran kita tentang harapan yang lebih besar tentang hidup kita, bagaimana Yesus memberikan yang terbaik untuk kita mulai kematian, meskipun kita dalam berbagai masalah, kehidupan dunia yang sulit, tapi ada harapan bahwa Yesus bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Amin, betul. Karena ada harapan, jadi harus semangat kita juga untuk belajar Sekolah Sahabatnya ya. Terima kasih Pendeta Lucky. Dari Pendeta Sony Situmorang, apa yang diantisipasi dari triwulan depan? Saya ingin menggarisbawahi bahwa pelajaran Sekolah Sahabat depan akan sangat menarik. Kenapa? Karena 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, penulis pelajaran Sekolah Sahabat ini hadir di Indonesia, yaitu Alberto Tim, ya. Jadi nanti lihat Facebook saya, ada foto kami bersama-sama dia. Dia merupakan mantan seorang dosen di Andrews University dan sekarang menjadi Associate Director untuk Ellen G. White Research Center dan juga untuk apa? BRI, Bible Research Institute, yang ada di Asia, di Filipina ada, tapi di Indonesia belum ada. Apa yang menarik? Karena dia akan mengkombinasikan, mengkolaborasikan bagaimana teori Alkitab atau apa yang Alkitab dengan situasi kehidupan pada masa sekarang ini, khusus dalam menghadapi zaman akhir. Untuk itu bagi para pemirsa, coba baca dulu pelajaran Anda dan siapkan pertanyaan Anda untuk ini, karena pelajaran kuartal depan akan sangat menarik untuk membahas mengenai apa harapan masa depan di balik kematian dan hampir mati kita yang berhubungan dengan cawan lebur yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih Ivy, itu dari saya. Betul sekali. Jadi siapa yang takut mati gitu ya, kita akan pelajari sama-sama. Dan juga pemirsa, jika ingin format diskusi ini lebih menarik, saya rasa para pemirsa ada andilnya juga dalam memberikan pertanyaan dan pendapat, itu akan mengubah dinamis diskusi kita. Untuk menutup, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong berdoa bagi kita semua. Bapak Semawi, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sahabat yang indah. Terima kasih karena Engkau berikan pencerahan kepada kami. Biarlah Bapak dengan kekurangan atau kelemahan kami sebagai manusia menerangkan, maka Engkau akan menyempurnakan message atau pesan atau pelajaran ini dalam hati masing-masing kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lucky, Ivy, Daniel di belakang layar, dan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan 2 kali ganda berlaku atas mereka. Pertemukan kami Tuhan pada pertemuan mendatang. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Lucky dan juga Pendeta Sony. Dan para pemirsa sekalian, kami akan bertemu lagi di minggu depan dalam triwulan yang baru, Sekolah Sahabat yang baru. Tuhan memberkati kita semua.